Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput Kopi. Kali ini saya ditemani dengan dua tamu istimewa nih, Bang Jeffrey Govani dan Gus Ulil Absar Abdallah. Selamat datang ke Cokro, Bang Jeffrey dan Gus Ulil. Ini kedua kali saya. Kedua kali, Numan, kalau bahasa Jawanya itu. Tampaknya rutin. Dan bisa jadi rutin ini nanti. Banyak yang minta rutin loh. Diskusinya harus berkembang gitu. Pengikut masa baru saya. Ulilisme. Ya, jadi kita ini mau bicara, saya tertarik untuk membicarakan perkembangan terbaru dalam politik, dan memang banyak sih perkembangan terbaru, tapi yang menarik buat saya itu pidato Pak Prabowo dan Pak Jokowi di acara Rapimnas Gerindra ya. Dan juga Mas Jeffrey kan datang juga, hadir di dalam acara itu ya. Nah, yang menarik itu kan pidato Pak Prabowo itu kan beberapa poin yang menarik itu kan bahwa dia belajar dari politik dari Wong Solo, gitu kan. Terus kemudian bahwa yang dia menekankan pentingnya kerukunan, menyongsong tantangan Indonesia, gitu ya. Dan bahwa Gerindra berada di belakang Pak Jokowi, gitu. Nah, menurut saya ini menarik kalau kita letakkan dalam konteks saat ini, di mana isu keretakan Jokowi Prabowo itu kan lumayan keras ya, 2 bulan terakhir setelah kasus MK, kemudian ada demo mahasiswa, apa itu kan kesannya kayak wah Prabowo dan Jokowi retak dan seterusnya. Nah, saya ingin mulai dari Mas JG ini yang hadir di acara itu. Gimana Mas JG melihat pidato itu, Mas? Ya, pertama jelas pidato Pak Prabowo dan Pak Jokowi di sana, terutama pidato Pak Prabowo itu berhasil meluluh lantakkan semua imajinasi, semua analisa, semua perkiraan, semua bacaan-bacaan dari semua podcast-podcast yang isinya ratapan dan kemarahan. Terus yang kedua, pidato Pak Prabowo itu juga menunjukkan sesuatu yang baru sekali dalam kehidupan politik Indonesia, tetapi baru yang bagus. Artinya begini, kita bisa melihat betapa rendah hatinya Pak Prabowo, kemudian pengakuan dia bahwa dia berhasil menjadi presiden itu juga karena dia belajar banyak dari Pak Jokowi. Kemudian dia menegaskan di situ kalau Pak Jokowi dicubit itu juga akan dirasakan oleh Gerindra dan dirinya sendiri. Itu kan penegasan yang kuat sekali untuk menangkis, untuk menjawab semua perkiraan-perkiraan dan analisa-analisa dan ratapan dan kemarahan dari banyak orang yang kecewa. Dan menurut saya mungkin mereka sebenarnya bukan tahu, tetapi lebih kepada harapan sebenarnya. Harapan agar Pak Prabowo dan Pak Jokowi kemudian berpisah begitu. Nah, di hari itulah saya rasa semuanya terbantahkan. Kalau kita lihat juga satu hal, di momen itu juga kita melihat, dan saya harus akui juga, ini adalah momen di mana sebuah acara partai politik begitu hebatnya, begitu bagusnya, dia tidak mewah, dia tidak mahal, tetapi dia berkarakter, punya kelas. Jadi betul-betul Gerindra menampilkan sebuah acara partai yang hebat. Inilah acara parpol terbaik yang saya saksikan sepanjang 30 tahun terakhir. Gitu. Dan saya melihat sebuah acara yang sangat mengesankan, dan waktu 2 jam, mungkin 2 jam 30 menit ya, itu nggak terasa. Dan lebih spektakuler lagi adalah 2 hal di situ, pidato Pak Prabowo dan Pak Jokowi, dan yang kedua ini juga harus ditiru oleh parpol-parpol lain, kita suka lupa. Di acara itu Gerindra menampilkan orang-orang yang pernah menjadi bagian dari Gerindra dan kemudian meninggalkan Gerindra karena usia. Jadi ditayangkan satu-satu dari pengurus cabang, pengurus kabupaten, pengurus provinsi, pengurus pusat, dalam satu momen yang cukup panjang ya. Saya hitung kira-kira mungkin lebih dari 12 menit itu. Tetapi nggak membosankan karena memang ini sesuatu yang baru bagi kita. Ternyata kita selama ini melupakan orang-orang yang berjasa buat
institusi atau untuk partai kita gitu. Hmm. Jadi itu saya rasa sebuah acara yang harus dijadikan rujukan lah buat acara-acara partai politik yang lain ke depan. Kayak gitu, Gus. Ya. Nah, terus yang tadi Mas, ini masih tentang topik ini ya, soal poin ini ya. Kan kalau kita lihat pidatonya Pak Prabowo ya 27 menit lah kira-kira itu kan setengahnya. Itu kan soal poin tadi kan, soal bahwa bagaimana dia belajar politik dari Pak Jokowi, kemudian tadi itu bahwa harus rukun, menyongsong masa depan bersama gitu. Terus tadi bahwa Gerindra kalau akan di belakang Pak Jokowi. Nah, itu menurut Mas JG betul-betul pilihan yang sadar dari Pak Prabowo untuk merespon perkembangan nggak? Karena kan gini, kalau kita lihat ya, misalnya kan ada demo kawal MK ya, kawal putusan MK. Itu kan kemudian ada narasi yang bilang bahwa Pak Jokowi itu nggak mau terbebani oleh Pak Prabowo maksudnya. Ya, Pak Prabowo, sorry. Pak Prabowo tidak mau terbebani oleh cawe-cawenya Pak Jokowi sekarang. Ya. Sehingga ketika DPR itu memutuskan untuk pembatalan rapat paripurna, sidang paripurna untuk revisi RUU Pilkada, itu adalah inisiatif Prabowo katanya. Jadi itu cara Prabowo untuk menyebutkan bahwa kita nggak mau, saya nggak mau lagi terasosiasikan dengan Jokowi. Nah, dengan pidato itu kan kayak menepis itu yang Mas JG bilang meluluh lantakkan itu. Jadi Pak Prabowo begitu, terus Pak Jokowi juga kan saya merasa nyaman, terus Pak Jokowi merasa disayang sama Pak Prabowo dan dia juga sayang gitu. Menurut Mas JG gimana? Kenapa itu yang dipilih oleh Pak Prabowo? Ya karena sebenarnya apa yang dikisahkan di podcast ya, itu kan rata-rata memang mayoritas imajinasi, mayoritas itu perakiraan, mayoritas itu pendekatannya itu ilmu tondo-tondo, ilmu gatu-gatu gitu loh. Jadi bukannya karena mereka tahu situasi, tapi mereka kira-kira gitu. Nah ya dengan pidato Pak Prabowo itu ya selesai. Apa yang mereka kira-kira, apa yang mereka imajinasikan, apa yang mereka harapkan itu ya terbantahkan semua gitu. Dan saya juga nggak ngerti kalau teman-teman saya yang melakukan, karena saya kenal sebagian besar dari mereka yang punya analisa seperti itu. Menurut saya juga bukan teman-teman saya yang juga punya kedekatan dengan Pak Prabowo atau kedekatan dengan Pak Jokowi yang kemudian mereka punya kemampuan mengetahui dan kemudian menginformasikan ke publik bahwa kedua orang ini akan pecah dan lain-lain. Justru kita yang tahu karena kita berada di lingkungan Pak Prabowo dan lingkungan Pak Jokowi sekaligus, kita kan melihat bahwa hubungan mereka begitu baik. Dan yang kedua, dan inilah pertama kali Presiden Indonesia berhasil menyiapkan suksesornya dengan damai dan dengan persahabatan gitu. Coba kita lihat sebelumnya Bung Karno ke Pak Harto kan nggak pernah kita tahu apakah misalnya Bung Karno menyiapkan Pak Harto sebagai suksesor kan tidak. Pak Harto kepada Pak Habibie kan kecelakaan politik. Pak Habibie kemudian kepada Gus Dur kan juga tidak. Gus Dur kemudian kepada Megawati kan juga tidak. Megawati kepada SBY apalagi? SBY kepada Pak Jokowi kan juga tidak. Artinya apa? Artinya yang betul-betul kalau kita anggap sukses ya dari semua presiden kita di belakangan ini, maka kalau dihitungan sampai hari ini hanya Pak Jokowi presiden yang menyelesaikan masa kepemimpinannya 10 tahun dan kemudian juga menyiapkan penggantinya, menyiapkan suksesornya dengan damai dan dengan persahabatan yang begitu kuat gitu. Artinya kalau kita mau bicara Indonesia ke depan, Pak Jokowi boleh optimis akan terjadi keberlanjutan karena memang suksesornya dia ikut membantu menyiapkannya gitu. Ya. Dan itu dinyatakan eksplisit di depan begitu banyak publik gitu ya. Nah, Gus Ulil, kalau ini gimana Gus Ulil melihat acara itu ya, terutama pidato Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu ya? Mungkin bisa dikaitkan dengan ide Gus Ulil di percakapan kita sebelumnya tentang multiple maslahat itu. Karena kan Pak Prabowo kan menekankan tentang ya kalau udah habis bertarung kita rukun gitu kan. Nah, rukun ini kan kalau pakai istilah terminologi politik yang nadanya curiga itu kan kartel. Ini adalah kartel di mana semua bergabung ke pemenang gitu kan. Terus
kemudian Atau transaksi. transaksi gitu kan. Sementara kalau Pak Prabowo narasinya kan kita ini menyongsong sesuatu yang berat nih, tantangan begitu besar, jadi harus rukun gitu. Iya. Dan ini makanya dia bicara tentang hilirisasi dan seterusnya. Gimana menurut Gus Ulil? Beda dengan Mas Jeffrey, saya tidak hadir di forum itu. Mm-mm. Saya menonton seluruh pidatonya Pak Prabowo dalam acara Rapimnas Gerindra itu melalui YouTube ya. Saya terus terang suka dengan pidato itu sama dengan pidato Pak Prabowo waktu di PAN ya. Jadi ada dua hal yang ingin saya tanggapi. Pertama adalah yang sudah dikatakan oleh Mas Jeffrey tadi soal kelanjutan ya, keberlanjutan itu. Kan kita tahu dalam pemilu kemarin ada dua mazhab politik yang bertarung kan, mazhab perubahan dengan mazhab keberlanjutan itu. Nah, yang menang sesuai dengan vote-nya bangsa Indonesia adalah mazhab keberlanjutan ini. Nah, ternyata keberlanjutan ini menurut saya ditegaskan dalam pidatonya Pak Prabowo itu. Di situ saya kira ada display atau tayangan yang langsung bisa ditonton oleh masyarakat ya, bahwa dua pemimpin yang satu akan outgoing, yang satu ingoing ini, ternyata mereka bersahabat, saling memuji, saling memberikan apresiasi, dan itu secara simbolik itu penting banget buat saya. Bagaimanapun politik itu adalah juga menyangkut simbolisme. Jangan mengabaikan simbolisme dalam politik, apalagi politik tingkat nasional. Bahkan di tingkat kabupaten pun simbolisme penting. Apa di tingkat nasional? Simbolismenya adalah bahwa apa yang telah dikerjakan Pak Jokowi dan memuaskan menurut survei sekitar hampir 80% penduduk Indonesia akan diteruskan gitu loh. Nah, bagi saya simbolisme ini penting bahwa dua pemimpin ini berangkulan meneruskan, yang satu meneruskan pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh pemimpin sebelumnya, dan Pak Prabowo juga menegaskan, dan saya kira ini bagus, tidak ada pemimpin yang sempurna, saya juga nggak akan sempurna, tetapi yang tidak sempurna dari Pak Jokowi akan saya perbaiki, tapi juga dengan firm dia akan melanjutkan apa yang telah dikerjakan Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal, ini tema yang bagi saya menarik sekali, dan saya berharap ini akan terjadi dalam 5-10 tahun mendatang ini. Ada mimpi besar ini. Mimpi besar itu adalah membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. The greatness of nation ini saya kira menarik ini. Mungkin bagi teman-teman yang fokusnya itu adalah soal demokrasi dan kebebasan, ini dicurigai sebagai sesuatu yang akan membawa kepada suasana yang fasistik kayak begitu kan? Ya, saya dulu juga begitu juga, Mas. Saya dulu juga begitu juga. Saya ya ada mindset yang berkembang di sebagian teman-teman atau di kalangan masyarakat bahwa setiap aspirasi kepada kebesaran bangsa itu langsung dicurigai sebagai sumber otoritarianisme, fasisme, dan pemberangusan atas kebebasan. Menurut saya nanti dulu lah. Kalau aspirasi kebesaran ini, aspirasi atas besarnya bangsa atau keagungan bangsa atau keluhuran bangsa, ini terjadi dalam suasana politik otoriter, memang kita patut curiga. Tapi ini faktual terjadi di dalam situasi politik yang demokratis. Dan bagi saya memang ini kan dilema yang kita hadapi dalam suasana demokrasi selama pasca reformasi ini, Mas Jeffrey kan. Itu kan jelas bahwa jujur saja kita ini mengalami semacam fragmentasi sebetulnya. Fragmentasi sosial, fragmentasi politik, fragmentasi emosinya masyarakat. Masyarakat ini secara emosi itu terfragmentasi juga. Ada yang pro ini, ada yang pro itu, dan emosinya itu dalam banget sehingga menimbulkan polarisasi segala macam. Nah, di tengah-tengah fragmentasi seperti ini, saya kira butuh simbolisme untuk merekatkan itu. Nah, aspirasi bahwa bangsa kita harus besar, itu saya kira penting, dan itu kan ditandai oleh, saya dengar beberapa programnya Pak Prabowo yang
sudah dirilis, ya mungkin belum secara resmi ya, misalnya akan membangun 2 juta rumah Iya, di desa desa. selama 1 tahun, 1 juta di perkotaan gitu. Iya. Lepas dari apakah ini nanti terjadi atau tidak, karena bagi saya ini menandakan ada suatu will yang besar, Iya. strong will itu loh. Nah, saya juga melihat itu waktu dalam pidato di acara Gerindra Gerindra. itu. Dan itu semacam apa? Semacam penegasan tentang keberlanjutan itu arahnya ya menuju the greatness of nation itu ya. Betul, dan terus terang saya sudah lama menunggu ini, Mas ya. Iya. Dalam kata gini, karena ya kita Mas Jeffrey, Mas Sahal ini kan kita mengalami lah masa-masa reformasi dan suasana pasca reformasi. Ya memang kita syukur ada reformasi ini, tapi terus terang ada hal juga yang mengecewakan dari reformasi ini. Misalnya ini kok bicaranya kok selalu sinis terus ya. Kok tidak ada sesuatu yang membuat kita ada harapan gitu loh. Iya. Ya mbok sekali-kali adalah retorika yang membangkitkan lagi harapan gitu. Dan saya melihat itu. Dan ini kan beda antara harapan yang diberikan oleh politisi sebagai semacam janji saja, dengan niat dan mimpi yang itu genuine datang dari dirinya. Saya melihat, mungkin para pemirsa boleh berbeda dengan saya, tapi dalam pidato Pak Prabowo, 2 pidato yang saya tonton, baik waktu di PAN maupun di Gerindra itu, aspirasi untuk membesarkan kembali bangsa Indonesia itu keluar dari Pak Prabowo secara genuine itu. Iya. Saya sih begitu, penilaian saya. Sama, Mas Ulyan. Saya juga punya rasa yang sama ketika menyaksikan pidato Pak Prabowo itu. Dan saya lebih optimis melihatnya karena saat Pak Jokowi jadi presiden 2014 yang lalu, hampir 10 tahun yang lalu, dia kan dibebani sebagai seorang presiden yang tidak menguasai partai politik. Akibatnya, dia kemudian harus melakukan berbagai macam manuver akrobatik yang harus lihai dan hati-hati untuk bagaimana kemudian dia bisa memaksakan semua program-programnya itu bisa sukses dan berjalan. Dan dia juga harus menegasikan semua egonya dia untuk apa yang ingin dia capai, karena harus kompromi dengan kekuatan-kekuatan partai politik yang tidak dia kontrol ketika itu. Nah, beda dengan hari ini, Pak Prabowo sebagai presiden terpilih adalah ketua umum dan ketua Dewan Pembina salah satu partai yang besar, Partai Gerindra. Saya lebih yakin dan lebih optimis apa yang dikerjakan dengan akrobatik dan penuh dengan rintangan dan kesulitan yang dialami oleh Pak Jokowi 10 tahun terakhir, itu akan jauh lebih efektif, akan jauh lebih efisien, dan akan jauh lebih akselerasinya akan sangat meningkat cepat di tangan Pak Prabowo. Jadi kalau sekarang dia mengajak kita bermimpi besar untuk menjadikan ini negara besar, dan kemudian mengajak kita untuk percaya pertumbuhan ekonomi akan di atas 7-8%, saya rasa kita harus ikut percaya untuk itu, Mas Ulil. Karena posisi dia jauh lebih leluasa, jauh lebih beruntung dibandingkan posisi Pak Jokowi hampir 10 tahun yang lalu. Ditambah lagi, proses dia menjadi presiden ini adalah penyatuan 2 kekuatan utama negeri ini. Kalau kita tahu 2014 dan 2019 itu kan yang berhadapan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Indonesia ini terpecah 2, gitu. Kemenangan Pak Jokowi kan kira-kira hanya 53-54% gitu. Nah, kemudian di periode 2024 ketika Pak Prabowo presiden, dia adalah presiden dari 2 penyatuan kekuatan utama real Indonesia yang berhadapan 10 tahun sebelumnya, 2014 dan 2019. Nah, 2 kekuatan itu menyatu sekarang di kemenangan 2024 ini. Jadi Mas Ulil bisa bayangkan nggak? Powernya Pak Jokowi 10 tahun ini aja udah membuat dunia luar tuh terbelalak melihat perkembangan Indonesia. Nah, bayangkan ini 2024 ke 2029 adalah penyatuan 2 kekuatan utama yang ada di negara kita gitu. Jadi akan spektakuler. Jadi kalau kita sekarang mau bermimpi menjadi negara besar, mau
memastikan Indonesia emas 2045 itu akan tercapai kalau kita lihat modalitas yang dimiliki oleh Pak Prabowo hari ini karena dukungan Pak Jokowi dan penyatuan kedua dari mereka itu gitu. Jadi saya sedih sekali melihat komentar-komentar sinis teman-teman saya kepada mereka berdua karena kalau teman-teman kita ini ingin rakyat Indonesia sejahtera, ingin negara ini menjadi negara yang maju, harusnya justru bukan menjadi bagian dari problem atau bagian dari kecerewetan atau bagian dari ungkapan-ungkapan, ratapan-ratapan yang menyayat hati, yang menurut saya, aduh, come on lah, kita kan mau rakyat kita sejahtera gitu. Ya. Jangan kemudian bolak-balik bicara tentang demokrasi, tentang indeks demokrasi dan lain-lain. Ini beyond daripada itu. Ya. Kita mau jadi negara maju. Meskipun gitu loh. kalau posisi saya, Mas Jofri, posisi saya ya seperti saya katakan dalam pertemuan yang lalu, ya saya katakan demokrasi penting karena Pak Prabowo juga mengatakan itu. Ya. Ya, jadi gini, di antara tadi yang disebut oleh Mas Jeffrey sebagai kecerewetan Ya. itu, ada beberapa yang tidak relevan, Ya. yang tanda sebut sampah lah ya. Ya. Tapi juga ada kecerewetan yang valid, Ya. dan itu mungkin yang perlu kita dengarkan ya. Ya. Tapi saya ingin memberikan highlight ya bahwa begini Mas Sahal, kemampuan untuk membangun transisi dari pemerintahan satu ke berikutnya secara mulus seperti ini itu bukan sesuatu yang sederhana loh. Betul. Ini statecraft atau keterampilan bernegara yang nggak semua ada pada semua orang loh. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang patut dihargai dari Pak Jokowi sekarang ini adalah menyusun proses ini sangat delicate sekali. Ya. Ini kan kayak main sirkus berjalan di Akrobatik. ya akrobatik ini jalan di seutas tali yang bergerak sedikit bisa jatuh itu. Benar. Nah, delicate sekali dan bahwa Pak Jokowi bisa ya tinggal 2 minggu lagi lah ya insya Allah bisa lah. Bisa itu dicapai itu. Bisa. Transisi yang smooth dan Dan landingnya juga Dan jangan smooth. lupa Mas Ulil, Mas Sahal, yang harus diingat juga Pak Jokowi mampu akrobatik seperti itu karena 5 tahun terakhir sejak 2019 udah dibantu oleh Pak Prabowo. Dan keikhlasan Pak Prabowo ya 2 kali dikalahkan oleh Pak Jokowi dan kemudian menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi 2019 yang lalu sebagai Menteri Pertahanan dan kemudian bersama-sama sampai hari ini ya itu kan juga membutuhkan hati yang luas Mas Ulil. Betul. Membutuhkan hati yang damai, hati yang besar. Jadi kita sebenarnya beruntung sekali. Dulu kan saya termasuk dan teman-teman PS yang lain yang suka mengkritik Pak Prabowo. Betul. Jadi kalau ikut yang lalu agak nyesel-nyesel kita. Gitu. Ternyata orang ini hatinya luas, hatinya baik, dan hatinya betul-betul buat Indonesia. Gitu. Dia ingin kita menjadi negara maju. Jadi kalau ada orang kalah berkali-kali, masih terus maju, itu cuma satu alasannya. Karena memang dia punya cita-cita besar. Betul. Dia punya mimpi besar. Ya. Kalau orang yang mimpinya nggak besar, sekali kalah juga Pasti udah minggir. berhenti. Minggir. Pasti minggir langsung. Pasti minggir. Dan ada beberapa tokoh politik yang kemudian akhirnya minggir kan, Betul. Karena tidak berhasil. Iya. Ya. Dan itu yang dimimpikan oleh Prabowo sesuatu yang juga sedang dikerjakan dan sudah dikerjakan Pak Jokowi ya. Betul. Mas Jeki kan pernah bilang bahwa Ya. ini sebenarnya karena makanya itu keberlanjutan itu kan karena Ya. sama gitu ininya aspirasinya ya. Ya ketika Pak Prabowo bergabung 2019 itu, menurut teman-teman di sekitar Pak Prabowo ya, Pak Prabowo itu baru menyadari bahwa ternyata apa yang dia mimpikan, yang dia inginkan, bahwa Indonesia itu harus menjadi negara yang punya harga diri yang sama dengan negara-negara besar lain di dunia. Bangsa ini bangsa yang besar, rakyatnya harus sejahtera. Itu memang semuanya ada di Pak Jokowi. Jadi ketika dia menjadi bagian dari Pak Jokowi, loh apa yang saya pengen kan juga udah dikerjain sama Pak Jokowi. Sama kok kami ini sebenarnya gitu. Ya. Jadi makanya sekarang jadi lucu ketika orang bermimpi mereka patah atau mereka retak gitu. Itu teman-teman saya nih, kalian tuh mimpi gitu.
Ini penyatuan dua kekuatan Ini untuk kalau kebaikan kok. Gitu. Kalau retak sebetulnya kan seperti berharap ini ada polarisasi terus-menerus Iya. di negara Dan ini. sebenarnya juga narasinya kan ini, kalau yang saya tangkap itu ya, itu kayak pengen tanda kutip menyelamatkan Prabowo dari imbas yang dikerjakan oleh Pak Jokowi gitu. Makanya kan narasinya kan Pak Prabowo nanti kalau Pak Prabowo tetap dengan Gibran, tetap dengan putranya Pak Jokowi apa itu nanti itu jadi beban. Betul. Beban Anda, oke lah Anda bermimpi, punya mimpi besar apa, tapi ini beban ini harus diselesaikan dulu gitu. Jadi itu itu yang kemudian muncul narasi soal keadaan darurat, soal apa, terus juga pandangan bahwa Pak Prabowo lah yang intervensi agar sidang paripurna itu nggak dilanjutkan karena ini demo udah membesar, gitu kan? Ada semacam oposisi yang keras terhadap Pak Jokowi dan sekarang kan Pak Jokowi itu diplesetkan atau diinikan dengan Mulyono gitu kan, derogatif name gitu ya. Itu kan mereka nggak nyerang Prabowo gitu, mereka menyerang Pak Jokowi. Jadi niatnya itu adalah memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Gimana menurut Gus Ulil? Ya, saya melihat bahwa hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini di luar imajinasi banyak orang memang. Karena hampir semua percakapan sosial yang saya ikuti di media sosial, terutama di Twitter ya. Ini konon kan Twitter katanya tempatnya orang-orang pinter. Kalau TikTok katanya, oh gitu ya. menurut orang Twitter. Menurut orang Twitter. Menurut survei katanya TikTok diajak sebagai tempatnya orang-orang yang kurang tinggi tingkat intelektualitasnya. Meskipun itu terlalu menggeneralisasi ya. Nah, kalau kita ikuti percakapan di media sosial itu Mas Yandri, hampir semua orang tidak percaya bahwa setelah Pak Prabowo nanti berkuasa akan tetap bersama Pak Jokowi. Itu nada yang kita baca di media sosial. Nah, saya tidak tahu kenapa masyarakat berkesimpulan seperti itu. Mungkin mereka berkesimpulan seperti itu karena masyarakat sinis pada politik ya. Kan ada sinisme pada politik ini. Politik itu kan intinya ya kepentingan murni. Tidak ada sesuatu yang genuine datang dari hati gitu kan. Nah, ini tiba-tiba kok ada sesuatu yang berbeda. Yaitu bahwa Pak Prabowo betul-betul kepingin ya tetap melanjutkan visinya Pak Jokowi dan genuine betul itu keinginannya itu. Nah, ini semua orang nggak percaya ini. Nah, kita juga nggak tahu Mas Jeffrey ya. Jadi kita kan melihat hari ini ya, kan tidak ada sesuatu yang pasti kecuali hanya Allah yang tahu. Kita kan nggak tahu kepastiannya. Ya, artinya kita tetap harus membuat semacam caveat juga ya, catatan ya hati-hatilah. Tapi tanda-tandanya kita bisa melihat bahwa genuine ini. Ya, kehendak Pak Prabowo untuk meneruskan Pak Jokowi, meneruskan mimpinya Pak Jokowi itu sungguh-sungguh genuine itu. Dan itu kalau misalnya saya mau ngaitkan ya soal isi pidato Pak Prabowo dan tanggapan Pak Jokowi dalam pidatonya yang soal saling menyayangi itu. Saya kaitkan dengan ini, saya mau masuk ke lanskap yang lebih besar lah. Soal pandangan Gus Ulil tentang monomaslahat dan multiple maslahat. Nah, ini bagi yang belum melihat percakapan saya dengan Gus Ulil, silahkan tengok itu. Catatan kakinya silakan baca. Silakan lihat YouTube tanggal berapa gitu di Cokro. Itu kan menekankan tadi soal hubungan antara demokrasi dengan dengan the greatness of nation itu Mas. Kan aspirasi pengen gimana sih Pak Indonesia itu maju dan cepat gitu. Majunya itu cepat gitu. Nah, sementara kalau yang kita lihat ada demo, ada situasi darurat dan seterusnya itu kan fokusnya ke demokrasi, bahwa demokrasi ini terancam, ada pembegalan konstitusi dan macam-macam gitu kan. Bahkan soal pilkada kan dikaitkan dengan cawe-cawenya Jokowi, ada
kedaulatan partai tersandra oleh kekuasaan. Itu kan narasi Betul. yang kita lihat di medsos atau di percakapan media secara umum. Tapi kan ini ada yang Gus Ulil bilang tentang multiple maslahat. Jadi ngelihatnya nggak hanya satu maslahat, tapi banyak. Bisa diuraikan lagi nggak dikaitkan dengan ini, Gus? Jadi gini, ada kecenderungan di sebagian kalangan kelas menengah ini Mas Jeffrey ya, kelas menengah ini. Dan ini pun juga kelas menengah perkotaan besar lah ya, yang mereka dalam melihat Indonesia itu hanya melihat satu sisi saja. Betul. Misalnya aspek kemunduran demokrasi. Gitu. Betul. Saya tidak menolak adanya fenomena itu. Betul. Tapi menurut saya, apakah kita ini mau mengukur Indonesia hanya dari segi itu saja? Betul. Ada kepentingan-kepentingan lain, kemaslahatan lain yang juga penting. Bahwa misalnya kalau negara kita misalnya berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, itu kan maslahat juga. Iya. Nah ini yang menarik Mas Sahal ya. Teman-teman yang resah demokrasi mundur ini, tidak resah kalau misalnya angka inflasi kita tinggi. Kalau pertumbuhan ekonomi kita cuma 4 atau 5%. 3% misalnya. Enggak merasa resah ini. Padahal dampak dari pertumbuhan ekonomi 7-8% seperti diinginkan oleh pemerintahan baru ini, itu mengandung maslahat yang luar biasa. Kenapa itu tidak masuk di dalam radar mereka? Ini yang jadi keberatan saya. Jadi saya ini, jujur saja Mas Sahal ya, saya ini sebetulnya saya nggak tahu ya, saya itu punya watak kalau orang pergi ke barat semua, saya langsung pergi ke timur. Kalau orang ke timur semua, saya akan ke barat. Nah sekarang ini kan kawan-kawan kita, ini kan sekarang pada benci pada Pak Jokowi semua ini, kawan-kawan saya ini. Saya terus mikir, nggak mau saya. Saatnya saya sekarang bela Pak Jokowi. Serius ini. Karena buat saya perlu juga suara imbangan itu. Iya. Suara imbangan itu. Saya melakukan ini sadar. Dan saya tidak diperintahkan Pak Jeffrey juga enggak. Ini aja baru ketemu. Baru ketemu setelah sekian tahun kan. Setelah belasan tahun, Mas. Iya, belasan tahun. Saya enggak. Jangan-jangan diperintah oleh Imam Ghazali. Enggak ada yang memerintahkan saya untuk berubah. Tapi begitu saya melihat kok orang semua maki-maki pemerintah, maki-maki Pak Jokowi. Wait, ini ada apa? Saya kemudian mengambil keputusan, enggak. Saya akan bela Pak Jokowi. Saya tahu Pak Jokowi banyak kekurangannya. Saya tahu Pak Prabowo banyak kekurangannya. Tetapi kalau semua orang maki-maki pemerintah, masa kita mau maki-maki semua? Kan butuh suara yang mengimbangi. Karena kalau enggak akan repot. Jadi sekarang ini justru menurut saya, suara yang positif kepada pemerintah perlu. Karena menjadi orang yang sinis kepada kekuasaan hari-hari ini gampang banget. Dan akan membuat Anda dapat follower banyak. Iya. Dan kalau mengapresiasi pemerintah langsung dicap sebagai buzzer. Buzzer RP. Iya, buzzer RP. Nah, saya tahu risiko itu Mas Jeffrey. Iya. Tapi saya nggak peduli karena kan saya tidak dipesan oleh siapa-siapa. I'm speaking my mind. Iya. Saya mengucapkan apa yang saya pikir ini tepat, ya sudah. Makanya saya kemudian tanpa beban apapun saya mengatakan saya bela Pak Jokowi. Membela mimpinya ya, mimpi besarnya membela itu mimpinya. Ya. Terutama soal itu tapi ada poin yang menarik tuh di percakapan saya dengan Gus Ulil kemarin Mas Jeffrey soal bahwa aspirasi Indonesia menjadi bangsa besar yang cepat itu kira-kira kalau dirumuskan tuh kita pengen menjadi China plus demokrasi gitu. Demokrasi sudah ada kan? Ya, udah ada. Jadi nggak sempurna tapi udah ada. Jadi punya kelebihan kita dibanding Cina sebenarnya ya gitu ya. Jadi yang kita butuhkan hari-hari ini itu, Mas Sahal ya, adalah kemampuan mengapresiasi orang yang sudah kerja keras. Betul. Itu yang menurut saya agak kurang hari-hari ini. Ya. Suasana, dan ini jujur saja ya, percakapan di media sosial memang namanya percakapan virtual. Tapi jangan dilupakan, percakapan virtual ini juga mempengaruhi kehidupan real dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya suasana percakapan virtual ini kemudian pesimis terus, ini betul-betul membuat bangsa ini pesimis loh. Iya. Apalagi kalau pesimismenya ini pesimisme yang dominan di kalangan kelas menengahnya. Iya. Dan kelas menengah kita tahu punya peran yang penting dalam segala perubahan. Kalau ini pesimis semua, wah bahaya ini.
Makanya menurut saya membangkitkan kembali apa ya? Saya nggak mengatakan harus optimis, tapi balance, Ya. lebih seimbang lah ya. Oke, Pak Jokowi ada kekurangannya, tapi lihat dong pekerjaan-pekerjaannya begitu besar dan itu semua mau diteruskan oleh Pak Prabowo. Dan kita jujur melihat ini bukan sesuatu yang gampang dikerjakan ya. Sesuatu yang membutuhkan statecraft atau keterampilan bernegara yang sangat-sangat canggih dan rumit ya. Makanya saya kurang setuju dengan komentar sebagian, saya nggak sebut namanya, teman-teman ya. Untuk melakukan apa yang dikerjakan oleh Jokowi ini tidak dibutuhkan keterampilan dan kecanggihan. Hanya dibutuhkan keculasan. Ya Allah, saya kok agak ngelus dada ya. Apa yang dikerjakan Pak Jokowi itu delicate sekali. Delicate itu. Tidak mudah lah, nggak semua orang bisa. Ya, bahkan keberanian memindahkan ibu kota itu kan juga perlu keberanian yang luar biasa sebenarnya. Betul. Dan kalau orang bilang itu belum perlu, belum penting, saya kok jadi ngerasa gimana belum perlu. Kita ini merdeka udah hampir berapa Pak? Udah 70-an tahun loh kita merdeka ini. Dan sampai kita merdeka ini pernah nggak kita punya istilahnya mahakarya, kantor kepresidenan sendiri? Kita nggak punya. Kan warisan Belanda. Warisan Belanda. Yang sekarang kita ini. bikin perusahaan aja, punya duit sedikit aja kita bikin kantor sendiri kok. Ya. Nah ini negara begini besar, negara ini begini kaya. Udah 70-an tahun merdeka lebih. Terus tiba-tiba ada presidennya berani mau bikin kantor presiden sendiri, kantor kementerian sendiri, hasil karya anak bangsa, desainnya, arsitekturnya. Kok ya dijadiin pesimis gitu loh. Kan harusnya dihargai bahwa ada sebuah keberanian, bahwa ada sebuah keinginan yang besar, karena kita percaya ini bangsa yang besar, gitu. Ya kecuali kalau kita memang percaya ini bangsa yang ecek-ecek gitu, Mas Hal. Bahwa ada bolong-bolongnya, ada kelemahan apa itu kalau nggak berani soal memulai lain. kan nggak akan pernah Iya. dimulai. Nah, Pak Jokowi itu berani memulainya, sama seperti misalnya moratorium untuk mengirim bahan tambang mineral yang mentah itu. Kan itu keberanian yang luar biasa, Mas Ulil. Ya. Ketika dia haruskan, kan kalau ketika dia itu di stop, maka penerimaan negara kan berkurang. Nah, tapi karena di moratorium, di stop, dipaksa untuk investasi smelter dan lain-lain, penerimaan negara kan berapa puluh kali lipat jadinya. Betul Gitu. sekali. Nah, ini kan keberanian juga seorang pemimpin. Kalau pemimpin yang nggak berani, masalah, ya lebih bagus dia jalankan dulu aja apa adanya. Daripada saya stop, penerimaan berkurang. Nah, tapi kan ini dia berani mengambil risiko itu. Dia moratorium pengiriman bahan baku mentah itu dan dipaksa agar swasta menyiapkan smelter. Kan penerimaan negara Ada yang berkali-kali saya lipat. suka dari Mas Jeffrey, pidatonya Pak Prabowo waktu di PAN ya. Ya. Dia cerita tentang ketika dia pergi ke Eropa, ketemu dengan tokoh-tokoh politik di sana dan bicara macam-macam, kemudian sampai ke isu sawit. Ya. Ya kan? Kan dia ngomong itu kan. Ya. Ketika sampai ke isu sawit dan mereka kemudian kan Eropa mengembargo Ya. produk sawit kita, kan, terutama minyak sawit itu. Prabowo dengan bagus sekali dia mengatakan bahwa fine kalau Anda nggak membutuhkan, nggak mau beli minyak sawit kita akan kita akan ubah minyak sawit ini menjadi bahan bakar. Iya. Dan sudah dikerjakan. Dan sudah dikerjakan biodiesel itu. Iya, biodiesel. Itu bagi saya jawaban yang bagus sekali. Nah, saya perlu menyebut ini Mas Hal karena memang sekarang saya lagi menghadapi front pertempuran tanda kutip dengan kaum lingkungan. Soal tambang. Soal tambang itu jawaban yang bagi saya bagus. Jawaban yang bagi saya bagus itu. Dan kalau soal tambang kan, soal diskusi tambang kan Gus Ulil kan poinnya juga soal tadi kan, soal ideologisasi dalam melihat isu pandangan melihat isu lingkungan kan. Ya. Jadi Gus Ulil ini kan keberatannya itu soal pemutlakan. Dari dulu itu kan waktu dia dulu aktif di JIL ya, sebenarnya yang dia tentang ini kan pemutlakan pandangan gitu ya. Kalau nggak ini pasti
keliru gitu ya. Pasti salah, pasti Ya. kafir gitu. Kalau bahasa agamanya. Ya sebetulnya saya ini konsisten sebetulnya. Iya. Dalam semua isu saya terus terang tidak suka jika terjadi pemutlakan dalam melihat suatu masalah. Misalnya dalam melihat masalah demokrasi ini, Iya. saya melihat juga ada kecenderungan pemutlakan. Bagaimana tidak pemutlakan kalau Anda menghakimi tanda kutip Indonesia bahwa yang penting di Indonesia hanya satu isu saja. Iya. Itu kan berbahaya. Berbahaya. Padahal kepentingan kita banyak. Bagaimana dengan masalah membangun ibu kota baru, sukses, Iya. pertumbuhan ekonomi, inflasi bisa dikendalikan. Iya. Hari-hari ini misalnya ada isu tentang merosotnya kelas menengah. Oh, fine, tapi Iya. bagaimana cara ngatasinya itu? Kan kita nggak bisa hanya ngenyek-ngenyek Indonesia sekarang Iya. kelas menengahnya penurunan penurunan kan? Ya, Bahkan ada yang pengen pindah. ada pindah negara Pindah dan ke negara. seterusnya. Ya. Nah, bagi saya ini suasana pesimisme seperti ini bagi saya berbahaya sih. Maka butuh ada suatu retorik ya Iya. yang membuat kita berharap lagi itu. Iya. Berharap lagi. Tapi kalau kita lihat dari hasil Pilpres ya, fakta bahwa Prabowo didukung 58%, itu kan sebenarnya salah satu indikator bahwa pesimisme itu tidak di-share oleh mayoritas penduduk Indonesia ya. Betul, betul. Cuma masalahnya begini. Ya, kita tahu bahwa sebetulnya pesimisme ini pesimisme di kalangan terbatas. Yaitu kalangan menengah perkotaan yang banyak menggunakan media sosial. Nah, walaupun ini terbatas secara angka, tetapi potensinya untuk mempengaruhi dan membentuk opini publik itu besar juga. Iya. Makanya bagi saya, Mas Jeffrey, menjawab ini kan kenapa saya berposisi seperti ini sebetulnya ingin menjawab ini semua. Iya. Belum tentu jawaban saya ini efektif juga kan. Iya. Tapi saya mencoba untuk datang dengan membawa perspektif yang lain. Oke lah, ini pesimisme ini sampai kapan kalian mau pesimis terus ini? Dan menurut saya Mas Uli udah berhasil memulainya dengan dengan memisahkan dua pilihan itu, mazhab Q, M dan mazhab Q. SM. Dan Mas Ulil mengatakan dulu saya penganut mazhab SM. Sekarang saya harus akui saya lebih percaya mazhab Q. Keikhlasan dan kejujuran mengakui dulu mazhab SM dan kemudian sekarang mazhab Q itu kan juga bentuk daripada memudahkan kita memahami, Mas Ulil. Ya, betul. Kalau saya datang telepon Mas Sahal, saya mau dong kalau ada Mas Ulil ikut juga ngobrol. Karena saya juga kemudian harus mengakui, saya juga udah jadi ikut pengikut mazhab Q juga. Sama dengan Mas Ulil, dulu saya adalah mazhab SM. Sekarang saya juga, ya kalau nomor mungkin saya udah nomor sekian lah. Nomor 1 kan Mas Ulil, ya kan? Nomor 2 Dahlan Iskan. Nomor 2 Dahlan Iskan. Catatan ya. Catatan. Siswa itu tentang ini itu. Dan saya rasa sebenarnya banyak di antara teman-teman kita, mungkin di hatinya juga udah mulai Berubah ya. Iya ya. Jangan-jangan saya pun juga sudah mazhab Q. Nah, terus ini mungkin yang terakhir ya, soal tadi. Saya mau kembali ke soal pidato Pak Prabowo dan Pak Jokowi ya, di acara Rapimnas. Kan tadi Gus Ulil nyebut soal mimpi besar. Nah, kan kalau yang sering dikatakan oleh Pak Jokowi ya, itu kan Indonesia ini untuk menyongsong 2045, Indonesia emas, itu momen kritisnya itu sebentar lagi nih. Ada bonus demografi, ya kan? Yang kalau tidak digunakan, kita tidak mempersiapkan dari sekarang, itu mospro gitu loh. Dan lewat begitu aja. Lewat begitu aja dan kita akan stagnan. Nggak bisa kemana-mana lagi gitu. Nah, Mas JG kan banyak bergulat dengan dunia bisnis, dunia investasi, dunia ekonomi lah. Menurut Mas JG seberapa bisa kita bisa optimis ya kalau misalnya tadi itu mimpi besar itu akan tercapai? Saya dengan potensi kita ya, potensi kita yang ada. Teman-teman mempercayai bahwa inilah momentum terpilihnya Pak Prabowo Februari 2024 yang lalu adalah momentum kuat bahwa kita punya kesempatan besar untuk menjadi negara maju
Indonesia Emas 2045 akan tercapai, bonus demografi ini akan kita manfaatkan dengan maksimal. Nah, kenapa kita yakin itu? Karena kita percaya itu tadi. Terpilihnya Pak Prabowo itu adalah penyatuan dua kekuatan utama politik Indonesia 10 tahun terakhir. 2014, 2019, 2024. Ketika mereka berdua berhadapan dalam kontestasi pemilu, dan kemudian mereka bersatu bersama-sama di 2029 menuju 2024, dan kemudian mengantarkan sebuah suksesi, menyiapkan suksesornya sekaligus Pak Prabowo dengan apa simbol Prabowo Gibran tadi itu kan adalah penyatuan dua kekuatan itu. Gitu. Nah ini jadi ya itu yang saya bilang di awal tadi. Kalau Pak Jokowi saja dengan segala keterbatasannya mampu berakrobatik memainkan semua hal demi menyiapkan Indonesia Emas itu 10 tahun terakhir, apalagi ini dua kekuatan utamanya menyatu, Mas Ulil, dalam simbol Prabowo Gibran tadi, gitu. Betul. Nah, ditambah lagi perkembangan kan menunjukkan demikian. Sampai hari ini minus satu partai yang tidak menjadi bagian dari kekuasaan. Saya sih bilang dan tidak terlalu berharap harus 100%. Kan kalau Pak Prabowo dari pidato-pidato masih berharap bisa 100% nih kita bersama-sama ke depan ini menuju Indonesia Emas, karena begitu beratnya tantangan. Semua kekuatan harus bersama nih kalau Pak Prabowo maunya. Harus rukun nih sama-sama nih untuk menuju ke sana. Kalau saya sih biarin aja. Yang tersisa satu itu, biarkan aja. Karena kita perlu juga kenyinyiran, perlu juga kecerewetan, perlu juga ratapan-ratapan yang mengganggu. Supaya apa? Supaya kita stay itu. Kita betul-betul setia di jalan sukses menuju Indonesia Emas itu, Mas Ulin. Jadi biar aja itu. Kita perlu kok tetap. Bahkan kita harus terima kasih juga. Mereka nggak digaji aja, mereka melakukan itu. Gitu. Kayak gitu. Plus masyarakat sipil. Ya, plus masyarakat sipil. Gitu. Biarkan aja. Gitu. Ada orang yang masih sibuk bicara tentang indeks demokrasi yang menurun. Biarin aja. Itu bukan sesuatu yang harus kita larang atau sesuatu yang kita cemooh. Tapi ya memang itu tugas masyarakat sipil, tugas satu partai itu untuk menjaga 85% nih kekuatan utama ini mengerjakan pekerjaan besar yang namanya tantangan Indonesia Emas 2045 itu, bonus demografi itu harus dimaksimalkan. Ya kita memang perlu komponen yang sisa itu untuk kontrol, untuk selalu cerewet supaya kita betul-betul menjadi satu kesatuan ke depan gitu. Dan juga kalau kita lihat misalnya angka kepuasan terhadap Pak Jokowi kan 80 atau 75 lah. Artinya kan ada 25% yang nggak puas. Nah itu kan juga harus ada kanalisasi kan. Dan adanya kekuatan yang memposisikan diri sebagai pengkritik, sebagai pengontrol, sebagai yang cerewet, itu kan bisa menyalurkan suara yang 25% ini gitu, Mas. Dan itu juga membuat kita harus bangga bahwa kita ya tetap demokrasi. Bukan kita menihilkan demokrasi, tapi juga kita nggak boleh segalanya harus demokrasi menjadi pegangan utama gitu. Kita juga harus yang seperti Mas Uli bilang tadi, ada prioritas-prioritas lain, ada kemaslahatan lain kecuali demokrasi gitu. Begitu banyak kok yang kita butuhkan, bukan hanya demokrasi saja gitu. Gus Ulil gimana? Ya, jadi kembali kepada pandangan saya tentang multiple maslahat itu. Jadi ini saya kepengen tegaskan lagi kepada teman-teman dan para pemirsa di sini ya, bahwa maslahat kita itu banyak, tidak hanya satu ya. Kadang-kadang dalam situasi-situasi tertentu ada maslahat tertentu yang harus dikedepankan dan yang satunya agak dimundurkan, dimundurkan dikit ya. Negara lain juga begitu kok. Iya. Amerika itu waktu menghadapi serangan 11 September, kita tahu kan, apa langkah pertama yang dilakukan oleh Presiden Bush ketika itu? Langsung membuat undang-undang tentang Homeland Security Act. Undang-undang untuk kurang keras itu, apa tidak demokratis ya itu kan? Itu undang-undang untuk keamanan di dalam negeri. Oleh banyak pihak di Amerika, terutama yang concern dengan isu HAM ya, ini dianggap melakukan tindakan yang langkah mundur dalam demokrasi, kebebasan, membatasi kebebasan kan. Tetapi, saya tidak menafikan bahwa pandangan seperti ini itu tidak valid ya, itu valid.
Kritik seperti itu valid. Tetapi kalau kita melihat masalah secara besar, kita tahu secara sensibility biasa, akal sehat biasa, Iya. kita tahu kalau Anda misalnya menghadapi masalah dalam hidup, nggak usah negara lah, dalam hidup pribadi saja, sampai menghadapi masalah banyak, kan tidak semua harus diselesaikan. Kan kita Benar. harus memilih salah satu yang menjadi prioritas. Jadi kemaslahatan banyak, dan kadang-kadang ada kemaslahatan tertentu dalam situasi tertentu Iya. harus diprioritaskan. Dan saya memandang memang prioritas untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa besar itu bagi saya prioritas banget itu. Prioritas betul. Prioritas itu. Dan tapi ini bukan sekedar janji loh ya, tapi nanti akan diwujudkan di dalam ya tindakan yang nyata itu. Tapi Iya. bahwa ada suatu mimpi dan keinginan yang begitu besar dari pemimpin negara ini untuk membuat bangsa ini besar itu bagi saya itu juga kemaslahatan. Dan kalau demi kemaslahatan ini misalnya kita harus ya sedikit ngalah lah, beberapa maslahat yang lain dikalahkan sementara saja. Iya. Nanti toh pada akhirnya juga kalau misalnya sudah tercapai cita-cita ini, nanti kita akan kembali lagi kepada kemaslahatan yang satunya lagi juga bisa. Intinya saya ingin melihat kita ini masalah itu jangan satu sisi tok itu. Perbesar perspektif kita, sehingga kita tidak hanya dikuasai oleh satu cara pandang saja, terfiksasi itu istilah saya ya. Jangan sampai kita terfiksasi oleh satu kemaslahatan saja. Kemaslahatan banyak, dan kadang-kadang kita harus melakukan prioritas. Itu aja masalah. Dan juga yang poin soal kaitannya dengan demokrasi kan Gus Ulil juga bilang bahwa Indonesia ini berbeda dengan China. Indonesia ini kan demokrasi itu sudah disepakati sebagai the only game in town, Betul, gitu kan? Ya. Jadi oke, harus diprioritaskan, harus dikritik, harus diwaspadai tapi kan ini sesuatu yang memang sudah kita punya. Gitu. Dalam hal demokrasi ini Mas Hal, kita ini sudah, kalau menurut saya, kita ini sudah persis dengan India. Pada maksimum sebenarnya. Ya. India itu nggak mungkin menjadi negara otoriter atau junta militer atau apa, nggak mungkin. Nggak mungkin. Sama, kita ini sebetulnya sudah mirip India. Nggak mungkin lagi negara kita ini balik menjadi negara seperti Orde Baru. Itu kalau bagi saya ya, tanda-tanda ke arah sana sudah nggak ada, dan jalan ke sana juga sulit itu. Dan bagi saya ini kan ya suatu anugerah yang luar biasa ini. Arti ini kemaslahatan demokrasi ini udah kita terima. Sudah kita terima ya. Tapi kan ada yang menolak. Nggak cukup itu. Nggak cukup itu, gitu. Betul. Iya. Nggak cukup hanya itu gitu. Bahkan kelompok-kelompok agama yang mungkin kita anggap konservatif, mereka semua terima demokrasi kok. Iya. Nggak ada yang nolak. Mungkin hanya segelintir saja yang masih mengatakan demokrasi togut atau apa, tapi itu kan nggak penting. Ya. Kecil banget gitu. Makanya saya gini Mas Al, saya ingin, tapi ini masalah lain, tapi mungkin perlu saya katakan ini. Karena pengaruhnya di kalangan teman-teman juga besar ya. Ini mohon maaf ya. Teman-teman Indonesianis lah, pengamat Indonesia kan. Mereka ini juga bagi saya perlu dikritik itu. Ya. Karena mereka ini juga ketika melihat Indonesia hanya melihat satu sisi saja. Iya. Pertanyaannya, kalau mereka misalnya ngangkat isu tentang terjadi gejala kartelisasi politik di Indonesia, terjadi gejala democratic backsliding, kemunduran demokrasi, terjadi ini, terjadi itu. Pertanyaannya adalah, mereka ini memimpikan negara kita ini seperti apa? Mereka ini sebetulnya mimpinya apa? Apakah mereka mungkin mereka tidak punya mimpi itu karena nggak punya kepentingan kepada Indonesia. Kepentingan mereka murni riset. Kalau Indonesianis tidak soal, tapi begitu pandangan mereka diadopsi oleh teman-teman di sini berbahaya. Kita sebagai warga Indonesia punya kepentingan pada negara ini, bukan hanya sekedar kepentingan akademik. Betul. Ini menurut saya ngajak teman-teman sekarang, kita harus kritis juga kepada peneliti asing itu. Kalian ini ngamati Indonesia ini kepentingannya apa?
kita tidak melarang mereka mengamati Indonesia, tapi kita Iya. mempertanyakan. Kenapa yang jadi, makanya sekarang saya kalau diwawancarai wartawan asing ya, saya tak tanya balik, kenapa Anda tanya itu? Kenapa enggak yang lain? Saya sekarang begitu, karena bagi saya, tanda kutip teman-teman dari Barat ini, mereka juga perlu di-challenge. Kenapa Anda melihat Indonesia kok hanya dari sisi ini? Iya. Kenapa kok enggak dari segi ini? Iya. Kenapa segi ini kok enggak Anda tanyakan? Iya. Itu juga perlu ditanyakan itu. Nah itu bagi saya, apa ya, kita nggak bisa lagi melihat pengamatan teman-teman asing ini ya. Teman-teman kita semua sebenarnya sebagian ya. Tidak bisa melihat mereka ini taken for granted. Kepentingan mereka apa? Kita punya national interest. Ya, kalian kan mungkin tidak punya kepentingan terhadap kepentingan ini karena Anda bukan orang Indonesia. Tapi saya sebagai warga Indonesia, saya punya kepentingan kepada bangsa saya. Kepentingan saya bukan sekedar hanya mengamati Indonesia, tapi mengamati Indonesia demi kebaikan Indonesia ke depan gitu loh. Ini mungkin agak sensitif bagian ini. Iya. Nggak, tapi nggak bagus. Menurut saya itu menunjukkan aspek patriot, kepatriotan seorang Ulil Absar Abdallah. Karena kan memang ada sense of belonging terhadap Betul, Indonesia sangat kan. belonging. Selama ini kan kita seperti mengiyakan saja apa yang dikatakan teman-teman Indonesia. Wait, not dulu. Kalau saya merasa justru kita diselamatkan, Mas Ulil. Oleh? Ya oleh kesadaran melihat gambaran yang lebih luas lah. Ya. Kalau Mas Ulil sampai mengeluarkan apa, kita nggak boleh dong mono kemaslahatan. Kita harus multiple kemaslahatan. Itu kan artinya ada kejujuran di hati kita, ya di hati Mas Ulil, di hati saya bahwa iya dong, kita harus fair juga dong, gitu. Masa sih kita mau dicekoki oleh hal-hal ideal di mata orang asing gitu. Atau di mata pemikiran demokrasi Barat misalnya. Dan kita nggak anti Barat ya. Kita bukan anti Barat. Kita nggak anti asing sama sekali nggak. Sama sekali kita nggak punya anti apa-apa soal Barat. Tapi kan kita juga pengen negara kita ini menjadi negara yang maju. Dan kita sudah lihat contohnya, China bisa melakukan itu jauh lebih besar daripada kita size-nya gitu. Nah, kenapa kita nggak bisa gitu? Nah, kalau kita kemudian harus bukan meninggalkan, mencari kemaslahatan lain, masa nggak boleh? Masa nggak boleh? Ya kan? Bukan kita menolak kemaslahatan yang sudah dapat itu, demokrasi itu. Kita terima itu. Kita cuma mau menambahkan menu. Iya, betul. Tadinya menunya aja. hanya ini. Hanya Enggak satu lah, saja. itu oke, itu udah ada kok gitu. Iya. Kita mau tambah menunya. Nah, gitu. ini ada orang-orang yang nggak mau nambah menu ini. Padahal negaranya ini negara yang punya kemampuan untuk menjadi negara besar. Jadi Pak Prabowo tuh hadir tepat di waktu yang tepat, ya. Dan ya kita sama-sama membangun mimpi bersama Pak Prabowo. Insya Allah Mas Jeffrey, ini turning point betul ini. Betul. Ya, turning point ini. Saya kira kita mungkin sebagai penutup yang baik lah ini. Optimisme. Oke, terima kasih Bung Jeffrey Giovanni, Gus Ulil Absar Abdallah. Terima kasih. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di acara selanjutnya.